Terima kasih. Pada hari ini kami Herminto bersama dengan Budian akan mempraktekkan coaching dengan eh, Tirta dan kasusnya adalah sebagai berikut. Pada hari Senin kemarin, Pak Herminto mendapati salah seorang muridnya yang bernama Dian terlihat murung dan hanya duduk diam di kelas sendiri, tanpa ada teman yang menemaninya. Padahal Dian mempunyai sifat yang tidak mau berdiam diri, suka menjahili temannya, sehingga tidak sedikit temannya merasa terganggu karena sikap Dian. Selamat siang Dian. Bolehkah Pak Herminto duduk di samping Dian? Kita ngobrol sebentar ya. Selamat siang, Pak. Iya, Pak, boleh. Dian tahu alasan Pak Herminto menghampiri Dian. Ada apa? Pak Herminto lihat Dian tidak ceria seperti biasanya. Apa? Ada yang bisa Bapak bantu? Mohon maaf ya, Pak. Saya malah jadi perhatian Bapak. Loh, tidak apa-apa dong Dian. Kan sudah menjadi kewajiban Pak Herminto memperhatikan murid-muridnya. Begini, Pak. Apa Pak Herminto bersedia mendengarkan cerita saya? Dan apa Bapak mau membantu saya mencarikan solusi dari masalah saya ya, Pak? Dengan senang hati dong. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Jadi begini, Pak. Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya dengan teman-teman, Pak. Teman-teman itu tidak mau lagi berteman sama saya. Mungkin Pak Herminto bisa membantu? Oh, begitu. Kira-kira setelah ngobrol ini apa yang Dian harapkan? Saya berharap teman-teman mau berteman lagi dengan saya, Pak, sehingga saya tidak merasa sendirian. Masalahnya apa Dian? Coba ceritakan. Apa yang sedang Dian rasakan? Mungkin Pak Herminto bisa membantu. Begini, Pak, teman-teman itu menjauhi saya dan saya selalu ditinggal, tidak pernah diajak bermain bersama. Apakah hal ini terjadi setiap hari? Sebenarnya tidak, Pak. Akhir-akhir ini saja sikap teman-teman berubah menjauhi saya, Pak. Oh gitu. Kira-kira kenapa bisa begitu Dian? Apa mungkin mereka benci ya, Pak, dan dendam kepada saya? Memang kamu tahu alasan mereka membencimu? Pak, saya ini selalu bersikap tidak baik pada mereka. Saya sering mengejek, suka menjahili mereka, begitu Pak. Pada waktu itu bagaimana respon teman-temanmu? Teman-teman takut dan nurut kepada saya. Sampai-sampai ada yang menangis karena sikap saya ini. Jadi seperti itu permasalahan yang kamu hadapi. Teman-teman menjauhimu karena sikapmu yang tidak baik kepada mereka. Nah, sekarang kamu tahu akar permasalahannya. Lalu, upaya apa yang akan kamu lakukan, Nak? Padahal saya sudah merubah sikap saya loh, Pak. Jadi hasilnya masih tetap, meskipun Dian sudah merubah sikap kepada mereka. Apakah Dian sudah merefleksi sikap Dian selama ini? Mungkin Dian ingin melakukan sesuatu agar teman-teman mau berteman lagi denganmu, Nak. Oh iya, Pak. Kenapa saya tidak meminta maaf saja ya kepada mereka? Coba nanti setelah istirahat saya meminta maaf sama mereka, Pak. Ya, itu adalah upaya yang bagus, Nak. Iya ya, Pak. Mungkin selama ini sikap saya sangat tidak baik kepada mereka, sehingga mereka membenci saya. Iya, benar itu. Selanjutnya apa yang akan Dian lakukan? Saya akan merefleksi sikap saya yang selama ini saya lakukan kepada teman-teman. Saya akan minta maaf kepada teman-teman, begitu, Pak. Bagus sekali. Itu langkah yang sudah tepat, Nak. Bapak setuju. Yeay, syukurlah Pak, saya jadi lega sudah menemukan solusinya. Setelah ini, komitmen apa yang akan kamu lakukan? Saya akan segera meminta maaf kepada teman-teman, dan saya berjanji untuk merubah sikap saya jadi lebih baik, tidak mengganggu, tidak menjahili mereka lagi, begitu Pak. Keren sekali. Semoga kamu dapat menepati janjimu dengan baik ya, Nak. Ya dong Pak, tentu. Terima kasih ya Pak Herminto. Iya, sama-sama Dian. Saya akan menyampaikan refleksi saya setelah saya melakukan coaching. Adapun refleksinya sebagai berikut. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga bisa menyampaikan dengan leluasa seluruh pendapatnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coachee. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, agar tetap presence atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching harus punya gambaran pertanyaan yang akan diajukan kepada coachee. Kemudian pada saat coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Nanti untuk dijadikan sebuah umpan balik. Yang berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkan, saya akan terus persiapan matang dan selalu berlatih untuk melakukan praktek coaching kali ini dan merefleksikan apa yang masih menjadi kekurangan atau bahkan kendala saya. Lanjut ke umpan balik. Saya merasa senang, tenang, dan sedikit lega setelah mendapatkan coaching dari seorang coach, karena apa yang menjadi kekhawatiran saya pada saat diobservasi bisa saya atasi, sehingga saya lebih yakin pada saat setelah mendapatkan coaching lebih optimal, sehingga kompetensi yang ingin saya kembangkan bisa meningkat dan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Untuk umpan balik dari coach, saya sebagai coachee tadi ya. Selama sesi coaching, saya ini merasa didengarkan dan dihargai. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan membantu saya melihat masalah dari sudut pandang baru dan menemukan solusi sendiri. Saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi setelah sesi berakhir. Itu Pak, kira-kira Pak. Baik Bu, terima kasih. Apa yang sudah kita lakukan hari ini dengan lancar, mudah-mudahan kita nanti bisa membawanya ya di tempat kita masing-masing setelah mempelajari modul 2.3 ini. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Pak Herminto. Stop ya Pak.